Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Prodi Hukum Keluarga Islam yang beranggotakan saya sendiri Nuzela Nur Alfiani 200201628, Ariska Raihani Nadratunisa 20020016044, Tri Agung Abadan Syukro 20020016047 akan mempresentasikan mengenai tata cara dan proses upaya hukum guna memenuhi tugas hukum acara perdata. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian upaya hukum. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu guna melawan putusan hakim, sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan. Cara dapat mewujudkan keadilan itu adalah dengan melaksanakan upaya hukum. Jadi upaya hukum merupakan upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Selanjutnya, bentuk-bentuk upaya hukum. Yang pertama, upaya hukum biasa, yaitu perlawanan atau verzet. Verzet atau perlawanan adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan negeri karena tergugat tidak hadir pada persidangan pertama. Upaya hukum ini disediakan bagi tergugat yang pada umumnya dikalahkan dalam putusan verstek. Selanjutnya yaitu kasasi. Kasasi adalah upaya hukum biasa melawan putusan judek fexti bagi pihak-pihak berperkara yang merasa tidak puas dan tidak dapat menerima terhadap putusan judek fexti yang memeriksa perkara pada tingkat banding. Putusan yang diajukan dalam kasasi adalah putusan banding. Selanjutnya yaitu banding. Banding merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan kepada pengadilan tinggi oleh pihak yang tidak menerima hasil dari putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Upaya hukum luar biasa. Yang pertama, peninjauan kembali. Upaya hukum peninjauan kembali atau PK, request civil, merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun MA yang telah berkekuatan hukum tetap atau in res van gewisje mentah kembali. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang kedua, derden verzet. Dalam hukum acara perdata dikenal istilah derden verzet yang merupakan perlawanan pihak ketiga yang bukan dalam perkara yang bersangkutan. Oleh karena ia merasa dirugikan oleh suatu putusan pengadilan. Misalnya, barang yang disita dalam suatu perkara bukanlah milik tergugat, melainkan milik pihak ketiga. Perlawanan jenis ini dapat terjadi apabila suatu putusan pengadilan merupakan kepentingan dari pihak ketiga. Kemudian proses dan tata cara verzet. Yang pertama, syarat verzet. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 pasal 129 ayat 1 HIR, verzet harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, setelah keluarnya putusan verstek. Yang kedua, adapun jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari dan jika eksekusi tidak boleh dari 8 hari. Yang ketiga, upaya verzet dimasukkan dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana penggugat mengajukan gugatannya. Yang kedua, proses pemeriksaan verzet. Yang pertama, proses pemeriksaan verzet, perlawanan dilakukan kepada pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan verstek. Yang kedua, perlawanan terhadap verstek bukan perkara baru. Komposisi perlawanan sama persis dengan tergugat asal dan terlawan adalah penggugat asal. Yang ketiga, pengajuan verzet terhadap putusan verstek, makna dengan sendirinya putusan verstek menjadi mentah kembali, yaitu ekstensinya dianggap tidak pernah ada. Yang terakhir, pemeriksaan perlawanan dilakukan terhadap materi verstek. Bentuk putusan verzet. Yang pertama, perlawanan verzet tidak diterima.
Kemudian menolak perlawanan versed. Yang ketiga, mengabulkan perlawanan. Prosedur dan tata cara banding. Yang pertama ada syarat banding. Syarat banding itu yang pertama diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara. Yang kedua, diajukan dalam masa tenggang waktu banding. Yang ketiga, putusan tersebut merupakan hukum boleh dimintakan banding. Yang keempat, membayar panjar biaya banding kecuali hal pro deo. Yang kelima, menghadap dari kepaniteraan pengadilan yang putusannya dimohonkan banding. Kemudian ada lagi prosedur banding. Berdasarkan pasal 7 UU nomor 20 tahun 1947, permohonan banding harus diajukan kepada panitera pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan, di mana pasal 21 UU nomor 14 tahun 2004 junto pasal 9 UU nomor 20 tahun 1947 mencabut ketentuan pasal 188 sampai 194 HIR. Urutan banding yaitu yang pertama ada penyertaan ingin banding. 2. Panitera membuat akta banding. 3. Dicatat dalam register induk perkara. 4. Penyertaan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dimulai atau dibuat. Yang terakhir, pembanding dapat membuat memori banding. Terbanding dapat mengajukan kontra memori banding. Materi selanjutnya adalah prosedur dan tata cara kasasi. Yang pertama adalah alasan dalam permohonan kasasi. 1. Tidak berwenang untuk melampaui batas wewenang. Yang dimaksud melampaui batas wewenang adalah pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan. Alasan yang kedua, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dan dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Kemudian, syarat-syarat dalam mengajukan kasasi. Syarat yang pertama, diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi. Kedua, diajukan masih dalam tenggang waktu kasasi. Syarat yang ketiga, putusan atau penetapan PA dan PTA atau PTU atau PTN menurut hukum dapat dimintakan kasasi. Yang keempat, membuat memori kasasi. Dan yang kelima, membayar pajar biaya kasasi. Yang terakhir, menghadap di kepaniteraan pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan. Kemudian prosedur dalam mengajukan permohonan kasasi. Yang pertama, menyampaikan permohonan kasasi ke pengadilan negeri yang memutus perkara dan melunasi biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah pemberitahuan putusan banding. Yang kedua, pengadilan negeri mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar dan membuat akta permohonan kasasi. Yang ketiga, pemohon kasasi membuat memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar. Yang keempat, panitera pengadilan negeri menyampaikan memori kasasi ke pihak lawan paling lambat 30 hari. Yang kelima, pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi. Yang keenam, panitia pengadilan agama mengirim semua berkas ke Mahkamah Agung. Kemudian prosedur dan tata cara peninjauan kembali. Prosedur pengajuan peninjauan kembali. Yang pertama, permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pihak yang berhak kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Yang kedua, membayar biaya perkara. Yang ketiga, permohonan peninjauan kembali dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. Yang keempat, bila diajukan secara lisan, maka ia dapat menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Yang kelima, surat permohonan peninjauan kembali disusun secara lengkap dan jelas, karena permohonan ini hanya dapat diajukan sekali. Yang keenam, panitera berkewajiban untuk memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon paling lambat 14 hari. Yang ketujuh,
pihak lawan hanya punya waktu 30 hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan untuk membuat kontra memori peninjauan kembali. 8. Kontra memori peninjauan kembali diserahkan kepada pengadilan negeri dan oleh panitera di buku cap hari serta tanggal diterimanya untuk selanjutnya salinan jawaban disampaikan kepada pemohon peninjauan kembali untuk diketahui. 9. Permohonan peninjauan kembali lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya dikirimkan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 hari. 10. Pencabutan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan sebelum putusan diberikan, tetapi permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 kali. Syarat-syarat permohonan peninjauan kembali. Yang pertama, adanya putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Syarat yang kedua, terdapat bukti-bukti baru yang dinamakan novum. Yang ketiga, ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya. Yang keempat, apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu yang sama atau dasarnya sama diputuskan oleh pengadilan yang sama tingkatnya tetapi bertentangan dalam putusannya satu sama lain. Yang kelima, apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Alasan yang keenam, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Kemudian materi selanjutnya adalah mengenai Derden verset. Derden verset yang merupakan perlawanan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan oleh karena ia merasa dirugikan oleh suatu putusan pengadilan. Misalnya, barang yang disita dalam suatu perkara bukanlah milik tergugat, melainkan milik pihak ketiga. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial diatur dalam pasal 208 JO, pasal 207 HIR, atau pasal 228 JO, pasal 227 RPG. Sementara perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan tidak diatur dalam HIR maupun RPG. Derden verset dikatakan sebagai suatu upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja, yakni pihak penggugat dan tergugat, dan tidak mengikat pihak ketiga. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.